Ya, sahabat, anggur tua dalam kirbat yang baru, ya. Wah, apa itu? Ikuti berita berikut ini. Ya, sahabat, kita akan lihat bagian yang menceritakan hal ini atau yang seringkali diambil untuk menyatakan bahwa ada anggur baru dan kirbat baru. Tapi kita akan mendalami lagi pada malam ini apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Apa dia mengajarkan anggur baru dalam kirbat baru, atau dia sebetulnya lebih prefer, ya, lebih menyukai, bahkan menghendaki anggur tua dalam kirbat baru. Nah, kita akan lihat memang ada 3 bagian di Injil Sinopsis ini, ada tiga-tiganya memuat hal ini. Tetapi saya memilih Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39 karena saya merasa bahwa dengan membandingkan ketiga bagian ini ternyata ini yang paling lengkap. Jadi Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39 kita baca lebih dahulu. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesua, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesua kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, saudara, kita membaca itu secara lengkap, ya. Dan apa yang terjadi dalam dialog ini terjadi dalam satu masyarakat yang unik. Bukan terjadi di setiap masyarakat atau di semua masyarakat, tetapi ini terjadi dalam masyarakat Yahudi abad pertama. Saya perlu menyatakan ini karena masyarakat Yahudi itu unik di seluruh dunia, hanya satu. Bukan di masyarakat Indonesia. Jadi saudara jangan bayangkan ini terjadi di Indonesia, atau di Amerika, atau di Yunani, atau juga di Arabia. Tidak. Ini terjadi hanya di Israel, di dalam lingkungan orang Yahudi. Jadi ini dialog di dalam lingkungan orang Yahudi. Yahudi dengan Yahudi sedang bicara. Jadi kalau saudara bukan Yahudi, saudara luar pagar. Nah, bagaimana cara kita memahami maksud yang mereka bicarakan? Kita harus masuk ke dalamnya. Ya, jangan membuat tafsir-tafsir yang dari luar pagar, tetapi tidak insight. Ya, kita perlu insight. Nah, oke. Dan waktu kita mendalami ini, maka kita bisa nangkap sebetulnya apa sih yang diajarkan oleh Yesua dengan dialog ini. Dan kalau dialog ini dikutip, ya, dicatat dengan pimpinan Ruach HaKodesh, dicatat di dalam 3 Injil Sinopsis. Jadi ini ada sesuatu yang penting di sini. Ini bukan urusan mudah, terlalu sederhana saja, tetapi ini ada urusan yang penting. Nah, kita lihat di sini. Dialog ini dimulai ketika seorang Farisi datang kepada Yeshua dan mereka mengatakan murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Itu artinya murid Yohanes dan Farisi mereka suka melakukan puasa, sedangkan murid Yeshua tidak pernah puasa. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Pertanyaannya, kenapa murid-murid itu tidak berpuasa? Kami aja puasa, Yohanes juga berpuasa. Kamu kok makan dan minum begitu, ya? Nah, dihadapkan kepada pertanyaan ini, saudara, maka Yesua menjawab, ya, dengan satu kebiasaan atau satu, ya, tradisi yang ada berlaku di lingkungan orang Yahudi. Dan dia mengatakan demikian. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka?
Jadi dia mengambil satu kita bilang culture ya, karena ini udah jadi kebiasaan dari orang Yahudi bahwa waktu mempelai itu ada ya, mempelai itu akan waktu bertunangan dengan seorang wanita, maka setelah wanitanya itu mengatakan ya aku mau pergi bersama engkau begitu ya, dilamar gitu dan jadi untuk bertunangan, maka tradisi pernikahan Ibrani itu melibatkan anggur. Jadi anggur itu sangat ini familiar begitu, sangat erat akrab ya dengan orang-orang Yahudi. Nah, jadi melibatkan anggur dan mereka minum, mereka bersukacita. Nah, jadi Yesua waktu dia mengatakan begini, itu dia juga memberikan satu berita bahwa murid-murid itu bersama dengan mempelai. Siapa mempelainya? Mempelainya adalah Yesua HaMashiach sendiri. Dan kenapa dia dikatakan mempelai? Bukankah dia kita lihat di sini tidak ada dia menikah ya? Tapi dia mengatakan dirinya dalam perumpamaan ini dia menunjukkan bahwa dia mempelai. Ini menunjukkan bahwa Yesua itu secara tidak langsung mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Karena Mesias itu dia yang membawa perjanjian, dan waktu dia membawa perjanjian, dia waktu perjamuan terakhir misalnya, itu seakan-akan satu perjamuan yang berhubungan antara pihak laki-laki mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, dan melibatkan anggur seperti tadi dalam lamaran ya. Nah, jadi itu gambaran yang sebetulnya dipakai oleh Yesua, dan tentu saja yang memahami ini adalah orang Yahudi. Kalau bukan Yahudi, dia nggak bisa nangkep gambar ini. Dia cuma mengatakan, membacanya secara tekstual saja, tapi tidak melihat bahwa ini adalah satu culture yang hidup di dalam lingkungan orang Yahudi abad pertama, dan dengan demikian dia mengatakan sesungguhnya mereka tidak berpuasa dan tidak berpuasa seperti murid Yohanes dan orang Farisi, karena mereka sedang bersama dengan mempelai, bersama dengan Mesiasnya, karena itu mereka bersukacita. Kita kembali ke hal berpuasa ya. Yesua berdialog dengan orang-orang Farisi, dan Yesua mengatakan bahwa memang ada saatnya nanti bahwa mempelai itu diambil, mereka akan berpuasa. Jadi ini menunjukkan bahwa ada saatnya jika mempelai diambil, artinya itu mengkonotasikan mati ya. Jadi kalau Mesias mati, nanti mereka akan berpuasa. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa waktu Yesua HaMashiach ada, maka murid-muridnya tidak diajar berpuasa sama seperti Yohanes dan orang Farisi. Nah, oke ya, kita itu satu hal ya. Kemudian di dalam bagian ini juga kita bisa melihat ada dua perumpamaan lagi yang dipakai oleh Yesua HaMashiach. Di sini dia mengatakan, jika seorang mengoyak secari kain dari baju yang baru untuk menambahkan pada baju yang tua, dengan demikian yang baru itu akan koyak, dan yang tua tidak akan cocok dengan kain penambal yang baru itu. Dan di sini dia menunjukkan bahwa kain baru itu waktu dia ditambalkan kepada yang lama, dia bisa mengerut. Waktu dicuci dia mengerut, dan kalau dia mengerut maka dia merobek yang lama begitu ya. Sedangkan yang kain yang lama itu bisa tidak cocok. Jadi sesuatu yang baru itu belum tentu cocok dengan sesuatu yang sudah lama berjalan begitu ya. Itu yang kedua. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan yang lama, apa yang dimaksud dengan yang baru. Kemudian perumpamaan yang ketiga dia memberikan ini di sini dalam jawabannya, orang yang mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jadi kalau anggur baru diberikan kepada kantong kulit yang tua, maka kantong kulit itu akan segera hancur. Karena anggur baru itu masih fermentasi ya, berfermentasi, dan fermentasinya itu akan merusak kantong kulitnya. Dan karena itu jadi bocor. Tapi kemudian dia katakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan ini yang selalu menjadikan semboyan begitu ya, bahwa anggur baru dalam kirbat baru. Nah, tetapi saudara, kita coba lihat ya di sini bahwa
Yesua belum selesai dengan apa yang disampaikannya. Dan dia mengatakan di sini bahwa tidak ada seorang pun telah minum anggur tua, ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Jadi kita mesti memahami anggur. Jadi ada banyak orang Kristen, juga hamba-hamba Tuhan tidak paham anggur. Saya sendiri juga tadinya juga tidak paham anggur, tetapi setelah saya jadi mesianik, ya, saya jadi paham anggur karena di dalam hari Sabat kita selalu melibatkan anggur ya. Walaupun ya kalau di Indonesia kita pakai jus anggur begitu ya, tetapi kalau di Israel itu anggur betul. Dan anggurnya itu untuk Erev Sabat itu ya, itu lebih hangat daripada anggur yang diperkenankan oleh gereja. Gereja memperkenankan biasanya ada ukurannya itu 8%, ya. Saya waktu di Australia itu saya dapat informasi bahwa gereja baptis di Australia memperkenan pemakaian anggur 8% kadar alkoholnya. Tetapi anggur yang dipakai di Israel waktu Erev Sabat ya dipakai oleh orang-orang Yahudi Ortodoks itu 15%. 2 kali lipat itunya ya, 15%. Jadi lebih hangat. Nah, jadi kita bisa sebetulnya kita mesti kenal anggur bahwa anggur yang tua itu lebih baik memang daripada anggur baru. Kalau kita pergi ke Kana, ya, Pak Hans sering ke Kana, saya juga, dan kalau kita pergi ke Kana lalu setelah pemberkatan di gereja itu lalu masuk ke toko jual anggur Kana gitu ya. Lalu saudara akan ditawarkan 2 macam anggur. Ini yang 2 tahun, ini yang 12 tahun katanya ya. Lalu kita nyicipi gitu ya. Lalu kemudian berapa harga yang 2 tahun? Berapa harga yang 12 tahun? Jelas harga yang lebih lama ya, tahunnya lebih banyak 12 tahun itu lebih mahal, 3 kali lipat daripada anggur yang 2 tahun. Nah, anggur yang 2 tahun itu disebut anggur baru. Sedangkan anggur yang 12 tahun itu anggur tua. Mana yang dipilih? Semua orang yang kenal anggur, dia akan mengatakan anggur yang tua itu yang baik. Dan Yesua itu kenal anggur. Waktu dia mengatakan anggur yang tua itu baik, ya, dia mengatakan seorang pun yang telah minum anggur tua, tidak ada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Benar sekali, dia kenal anggur. Sementara ada banyak orang Kristen nggak kenal anggur. Nah, jadi anggur yang baru itu adalah anggur yang kualitasnya lebih rendah. Kok sekarang di lingkungan Kristen justru itu yang disanjung-sanjung begitu ya? Oh tidak, dibikin lagu dan sebagainya. Yesus tidak pernah ngajarin begitu. Dia mengatakan anggur yang tua itu yang baik. Nah kemudian kita lihat di sini ayat ini. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Itu adalah proses pembuatan anggur. Jadi kalau kita lihat proses pembuatan anggur itu waktu dulu zaman dulu tuh bisa diinjak ya, dimasukkan di satu wadah begitu terus diinjak batu begitu atau dia digiling ya sehingga keluar airnya. Dan air itu kemudian dimasukkan dalam kantong-kantong kulit ya dan itu untuk anggur baru ya harus kantong kulit yang baru. Karena anggur baru itu masih fermentasi. Tadinya air biasa itu. Jadi perasan anggur, gitu ya, perasan buah anggur. Jadi ada fermentasi dan dia harus dapat kantong kulit yang baru supaya proses fermentasi itu tidak menghancurkan kantong lalu bocor begitu ya. Jadi harus dalam kantong kulit yang baru. Tetapi itu adalah proses baru. Proses yang baru mulai proses. Tujuannya adalah disimpan 10 sampai 12 tahun, kemudian itu proses fermentasinya lanjut dan kemudian itu menjadi kualitas anggur yang excellent ya, yang diminati dan harganya juga lebih mahal. Jadi sebetulnya prosesnya kita ingin menunggu anggur baru itu menjadi anggur tua. Nah, jadi dengan perkataan begini kita bisa lihat dulu bahwa Yesua prefer anggur tua ya, yang ada di dalam kantong kulit yang baru. Nah, sekarang kita coba lihat ini artinya apa sih? Kita bicara Yesua memberikan perumpamaan